Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para mahasiswa peserta KKN 2022. Perkenalkanlah pada kesempatan hari ini saya mencoba untuk menjelaskan terkait dengan pelaksanaan KKN 2022. Yang pertama, bahwa adik-adik mahasiswa nanti akan mendapatkan soft file buku panduan KKN, dan dari buku panduan ini nanti adik-adik bisa mendapatkan penjelasan tentang bagaimana pelaksanaan KKN ini. Baiklah, untuk menyingkat waktu, ada beberapa slide yang harus saya jelaskan pada kesempatan pertemuan kali ini. Yang pertama, perlu kita pahami bahwa tema daripada KKN tahun 2022 adalah Strengthening Jamiyah, Growing with the Youth, atau dalam bahasa Arab, Taqwiyatul Jamiyah An-Numu Ma'as Syabab, penguatan jamiyah atau perkumpulan berkembang bersama pemuda. Tema ini merupakan kelanjutan dari tema tahun KKN sebelumnya sebagai tindak lanjut nota kesepahaman antara YAENU dengan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Baiklah, saya lanjutkan saja dulu. Sebagai pengantar, perlu saudara-saudara pahami bahwa kuliah kerja nyata atau KKN merupakan kegiatan lapangan bagi mahasiswa yang menempuh bagian akhir dari program pendidikan S1. Program ini merupakan mata kuliah aspek pengabdian kepada masyarakat sebagai satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan bobot 4 SKS dalam struktur kurikulum. Oleh karenanya, program KKN ini bersifat wajib bagi semua mahasiswa. Selanjutnya, menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen atau BPS pada tahun 2021, Kabupaten Kebumen yang kita cintai ini memiliki jumlah penduduk sebesar 1.300.000 lebih. Jumlah ini tersebar di 26 kecamatan di Kebumen. Jumlah penduduk usia 0-14 tahun sebesar 22% lebih, usia 15-64 tahun sebesar 68% lebih, dan usia 65 tahun ke atas sebesar 8% lebih. Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen memiliki penduduk usia produktif, yaitu 15-64 tahun, sebesar 935.000 lebih jiwa dari 1.300.000 lebih tadi. Untuk usia 15-29 tahun sendiri, itu sebesar 324.000 lebih jiwa, atau 23% lebih. Ini tentu jumlah yang tidak sedikit ya. Ya, hampir seperempat jumlah penduduk di Kebumen. Nah, mencermati data tersebut dapat dikatakan bahwa
jumlah pemuda dan pemudi di Kebumen itu sangat besar. Dan ini potensial untuk menjadi garda depan pembangunan Kebumen ke depan. Melihat seperti ini, oleh karenanya, konsep pengabdian kepada masyarakat atau PKM yang dikemas dalam program dan kegiatan KKN IAINU Kebumen tahun 2022 menjadi sangat urgent untuk memperhatikan dan bekerja bersama para pemuda dalam rangka pembangunan Kebumen ke depan. Selanjutnya, bahwa IAINU Kebumen itu lahir dan besar bersama Jamiyah Nahdlatul Ulama NU. NU sendiri telah nyata-nyata memberikan sumbangsihnya kepada masyarakat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini tidak bisa dipungkiri ya. Adalah menjadi keniscayaan bahwasanya IAINU Kebumen selalu hadir bersama Jamiyah NU di tengah masyarakat untuk memberikan sumbangsihnya kepada kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Melalui agenda KKN IAINU Kebumen tahun 2022-2023, IAINU Kebumen berikhtiar untuk mengabdi kepada masyarakat melalui model memperkuat Jamiyah NU. Sebagai organisasi besar, NU memiliki banyak perangkat. Di antaranya adalah Badan Otonom atau BANOM ya, istilahnya BANOM atau Badan Otonom, Gerakan Pemuda Ansor, biasanya disingkat GP Ansor, dan Fatayat NU, yang keduanya ini terstruktur dari pusat sampai desa, dari pusat sampai ranting. Menggandeng kedua organisasi kepemudaan dalam upaya pengabdian kepada masyarakat merupakan keniscayaan bagi kalangan kampus melalui kegiatan KKN. Oleh karenanya, KKN IAINU Kebumen berikhtiar melakukan kerjasama dengan keduanya untuk mensukseskan program KKN. Bersama kekuatan pemuda-pemudi NU yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Ansor dan Fatayat NU, ikhtiar tersebut mengemban misi utama berkembang bersama pemuda untuk mengabdi kepada masyarakat. Dari sinilah KKN IAINU Kebumen tahun akademik 2022-2023 mengusung tema Strengthening Jamiyah Growing with the Youth. Penguatan Jamiyah berkembang bersama pemuda. Atau dalam bahasa Arab, Taqwiyatul Jamiyah An-Numu Ma'as Syabab. Ini pengantar ya, untuk supaya kita bisa memahami bahwa apa yang akan kita lakukan memiliki latar belakang yang kuat ya, yang terarah. Dari latar belakang tersebut kita punya tujuan kegiatan, yaitu untuk mendorong sikap atau tangkap aksi Civitas Akademika dalam bekerja sama, bekerja bersama, dan berkembang bersama masyarakat. Dalam hal ini dengan para pemuda yang tergabung dalam pimpinan cabang, pimpinan anak cabang Ansor, pimpinan cabang atau pengurus cabang, pengurus anak cabang, Fatayat NU, dan juga Majelis Wakil Cabang atau MWC NU di tingkat kecamatan. Tujuan berikutnya adalah untuk mendorong, mengembangkan, dan menguatkan program-program penguatan
bidang usaha bisnis dan ekonomi kreatif, pendidikan dan budaya, dakwah dan keagamaan Islam, penelitian, dan rekrutmen studi lanjut, dan program terkait lainnya. Ini tujuannya ya. Berikutnya adalah waktu. Saudara-saudara yang saya hormati, waktu dan tempat KKN. Secara praktis, saudara-saudara adik-adik mahasiswa, KKN itu mulai tanggal 18 Juli sampai dengan 29 Agustus tahun 2022. Sebelumnya ada pembekalan ya, dan setelahnya ada laporan dan ujian ya. Tentunya itu kelengkapan, tapi secara praktis di lapangan mulai tanggal 18 Juli sampai 29 Agustus 2022. Adapun lokasinya untuk jenis KKN reguler nanti berada di 26 kecamatan atau 26 PAC. Ya, PAC itu struktur kepengurusan Ansor dan Fatayat di tingkat kecamatan. Ya. Di 26 PAC Ansor Fatayat NU se-Kebumen. Kabupaten Kebumen memiliki 26 kecamatan ya. Dan di 26 kecamatan ini adik-adik akan ber-KKN di sana sesuai dengan jatahnya masing-masing ya. Oke. Ini untuk saudara-saudara adik-adik yang KKN reguler. Adapun untuk yang KKN mandiri itu menyesuaikan. Ya, menyesuaikannya itu bagaimana? KKN mandiri itu lazimnya nanti akan bekerja di tingkat ranting atau desa atau kelurahan ya, di suatu wilayah kecamatan ya. Maka nanti menyesuaikan koordinasinya dengan PAC atau dengan kecamatan atau dengan teman-teman KKN reguler di wilayah kecamatan terdekat. Ya, di wilayah kecamatan di mana KKN mandiri diselenggarakan. Apabila di luar Kabupaten Kebumen, maka berkoordinasi dengan KKN terdekat. Ya, contoh soal, misalkan adik-adik, ya saudara ada yang KKN di sebuah desa di Kecamatan Pituruh Purworejo misalkan, KKN mandiri di sana, maka adik atau saudara berkoordinasi dengan DPL dengan KKN reguler yang terdekat ya. Yang terdekat itu Prembun ya, Prembun atau Padurso. Ya, nanti panitia yang akan mengatur. Kemudian misalkan saudara KKN di sebuah mandiri ya, KKN mandiri di desa atau kelurahan yang ada di Kecamatan Kebumen. Misalkan di desa Murtirejo misalkan, atau di desa Karangsari misalnya, maka saudara yang KKN mandiri di desa tersebut nanti berkoordinasi dengan KKN reguler dan DPL yang ada di wilayah PAC Kebumen ya, PAC Kecamatan Kebumen. Ini penjelasannya kurang lebih begitu. Baiklah, saya lanjutkan dulu. Baiklah, untuk program kerja KKN secara garis besar, saudara-saudara nanti akan bekerja pada 5 bidang ya. 5 bidang, yaitu bidang usaha, bisnis, ekonomi kreatif ya. Kemudian bidang pendidikan dan budaya, bidang dakwah dan keagamaan Islam, kemudian bidang PMB, PMB itu penerimaan mahasiswa baru dan studi lanjut, kemudian bidang riset dan penulisan artikel dan survei. 5 program kerja bidang ini merupakan bidang-bidang di mana adik-adik akan
melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian, ya, pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN. Baiklah, saya lanjutkan. Kemudian, adik-adik, saudara-saudara, akan melakukan 3 besaran laporan, ya, yaitu laporan rakor pada tanggal 18 sampai 20 Juli. Jadi 3 hari pertama, saudara-saudara turun di lapangan KKN, ya, harus melakukan rakor. Rakor itu rapat koordinasi. Koordinasi dengan siapa? Dengan PAC, Ansor, Fatayat, termasuk MPCNU setempat. Ya, nanti bisa yang undang itu Ansor atau Fatayatnya. Bisa juga MPC-nya nggak masalah. Yang penting harus diselenggarakan rakor. Rakor ini kita beri waktu 3 hari aja ya. Jadi 18, 19, 20 harus sudah selesai. Dan nanti rakor itu hasilnya dilaporkan. Laporannya cukup menggunakan Google Form, walaupun tetap harus ada catatan-catatan untuk kepentingan laporan akhir ya. Ya, tapi secara praktis KKN kali ini kita akan berusaha untuk tidak terlalu menyulitkan adik-adik. Ya, kita sudah zamannya virtual ya, zamannya online, sehingga kita upayakan laporan-laporan akan cepat menggunakan jasa internet. Setelah itu, yang kedua adalah laporan kemajuan KKN mingguan. Adik-adik, saudara-saudara secara individual ya, harus membuat laporan kemajuan KKN per minggu. Ya, per minggu. Per minggu nanti hari apa saja nanti kita atur. Nah, ini laporannya itu menyangkut 6 laporan bidang. Ya, kalau tadi 5 ya, 5 bidang ya sampai survei ya. Ada tambahnya yaitu laporan kegiatan pendukung. Laporan kegiatan pendukung itu antara lain kegiatan-kegiatan yang di luar 5 kegiatan bidang ya, seperti adik-adik terlibat dalam kegiatan Ansor, kegiatan rutinan Fatayat, kegiatan rutinan MPC, dan seterusnya. Itu kita masukkan pada kegiatan pendukung. Kemudian laporan programnya berikutnya adalah laporan akhir KKN. Laporan akhir KKN kita harapkan nanti tanggal 30 setelah dari lapangan ya, sampai 30 Agustus sampai tanggal 5 September itu sudah selesai sebelum memasuki ujian KKN. Ya, ini laporan-laporannya secara garis besar ada 3 macam ya, laporan rakor, laporan kemajuan KKN, dan laporan akhir. Kita lanjutkan untuk laporan rakor ya. Laporan rakor yang dilaksanakan 3 hari pertama untuk adik-adik nanti ada formnya. Ya, formnya itu diisi, ya, diisi oleh mahasiswa ya. Untuk yang reguler, form 301R itu untuk KKN reguler. Ya, diisi oleh mahasiswa per kelompok ya, per grup ya. Kemudian untuk form 301M, M itu mandiri, untuk KKN mandiri, diisi masing-masing mahasiswa mandiri ya. Saya ulangi lagi tentang rakor itu tadi, bahwa rakor diselenggarakan di lokasi KKN bersama pengurus PAC Ansor, PAC Fatayat NU setempat, termasuk silahkan melibatkan MPCNU setempat. Tanggalnya jelas 18, 19, 20 Juli. Pilih mau pagi, siang, sore, silahkan berkoordinasi. Ini sekaligus melatih saudara-saudara, adik-adik mahasiswa untuk berkoordinasi, berkolaborasi dengan saudara-saudara kita yang Ansor, Fatayat, ataupun bapak-bapak yang ada di MPCNU. Nah, dalam rakor ini nanti adik-adik membahas antara lain pembagian tugas mahasiswa per desa dalam pelaksanaan rencana-rencana program kerja nantinya.
kemudian rencana tema riset atau artikel, dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat di form ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Oke ya. Jadi nanti di rakor itu misalkan satu kecamatan itu ada 10 mahasiswa. 10 mahasiswa kan nggak mungkin bergerombol terus itu kan. Padahal di kecamatan itu ada misalkan 10 desa. Ya, 10 mahasiswa ada 10 desa. Nah ini dibagi gimana baiknya? Mau sendiri-sendiri, mau satu desa digarap bareng 2 orang, 3 orang, silakan nanti di rakor itu digarap bersama-sama. Tentunya PAC Ansor, PAC Fatayat, ya termasuk ranting-rantingnya yang ada di desa dan kelurahan itu akan membantu adik-adik. Ya, jadi tidak usah khawatir, tidak usah risau. Ada personal-personal yang akan membantu adik-adik di lapangan. Ya, intinya bahwa jumlah desa atau kelurahan yang ada di lokasi KKN itu harus dibagi habis oleh semua mahasiswa KKN. Jangan sampai ada desa yang tidak ya, kemasukan mahasiswa KKN. Ya, jangan sampai, pokoknya bagi habis. Oleh karena tiap mahasiswa KKN dapat memiliki 1-4 buah ranting ya atau desa atau kelurahan sebagai wilayah kerja pendataannya. Ya. Ya. Dan nanti di tiap ranting desa kelurahan harus memiliki kontak person. Nah, disinilah rakor, rapat koordinasi bersama Ansor, Fata, dan NU itu menjadi penting untuk agar bagaimana kita memiliki kontak-kontak person. Ya. Misalkan saudara KKN di Kecamatan Seruang misalkan, saudara tentu harus tahu siapa kontak person di desa, misalkan Kejawang. Saudara KKN di Ayah misalkan, saudara harus tahu betul siapa kontak person Ansor atau Fatayat atau dua-duanya ya di desa Serati misalnya dan seterusnya. Ya kurang lebih begitu ya, rakor itu kita garap 3 hari tuntas. Kemudian untuk laporan kemajuan KKN mingguan ya, setiap mahasiswa wajib mengisi form laporan kemajuan KKN. Ya, laporan form ini bersifat mingguan. Nah ini yang penting, diisi tiap hari Senin. Ya, seminggu yang lalu ya ngapain aja, Seninnya dilaporkan. Seminggu yang lalu nih, kegiatannya apa saja diisi di hari Seninnya dilaporkan. Ya, isiannya ini memuat kegiatan atau pekerjaan yang sudah dilakukan atau diikuti oleh mahasiswa. Ya, si pembuat laporan itu, ya, misalkan si Ahmad itu membuat laporan tiap Senin, itu apa yang Ahmad lakukan atau ikuti di mana di tempat KKN-nya. Demikian juga Mbak Siti, Mbak siapa lagi yang lain lah ya, silakan. Jadi intinya begitu. Nah ini tentang laporan kemajuan mingguan ya. Nah, laporan kemajuan mingguan ini ya itu ada 8 ya, ada 8 kali laporan mingguan ya, laporan ke-1, laporan pertama sampai ke-8 ya. Ya, itu di Google Form sudah kita siapkan ya. Silakan nanti adik-adik mempersiapkan diri, saudara-saudara mempersiapkan diri. Isiannya tentang apa saja yang sudah dilakukan selama 1 minggu sebelumnya dalam beberapa bidang kerja KKN. Dibuat tiap hari Senin oleh tiap mahasiswa KKN reguler maupun KKN mandiri. Ya. Berikutnya, sekarang kita lihat laporan program kerja per bidang. Untuk laporan program kerja per bidang, yang pertama tadi kan bidang usaha ya, ekonomi kreatif ya, atau ekraf ya. Untuk pendataan usaha ekraf di semua ranting desa kelurahan. Nah, adik-adik harus melaporkan ini, harus melakukan pendataan. Ya, dengan bertemu pengurus atau kader
dari Ansor atau Fatayat setempat. Nah, ini pendatanya perusaha ya. Jadi kalau adik-adik datang ke desa Kejawang, ketemu pengurus atau kader Ansor setempat ya, kontak person setempat, di Kejawang itu, di desa Kejawang itu ada 3 pengusaha kader Ansor atau Fatayat. Ya berarti ngisinya 3 kali dengan menggunakan form 302. Gitu ya. Nanti pendataan perusaha. Kemudian untuk bidang usaha ekraf juga pendataan kondisi perkembangan obsisio di kecamatan MWC setempat. Kemudian pendataan rencana isian stand KKN Expo. Formnya jelas, proposal di bidang ekonomi ya, laporan pelaksanaan 1-2 pelatihan bidang ekonomi kreatif ya. Ini untuk laporan bidang usaha. Demikian juga untuk bidang pendidikan dan budaya. Ini juga ada semua ini. Demikian juga untuk bidang dakwah dan keagamaan. Ya, saya percepat saja, nanti ada gambarnya untuk mempermudah. Kemudian untuk laporan bidang PMP dan studi lanjut juga ada, ini sudah disiapkan. Ya, apa yang harus dilakukan juga sudah jelas di sini ya. Kemudian laporan bidang artikel ilmiah, ini laporan proposal riset dan laporan artikel hasil riset ya. Ya, kemudian laporan akhir, ya, laporan akhir berisi semua laporan program kegiatan yang telah dilakukan. Formatnya sesuai dengan buku panduan. Silakan berkonsultasi dengan DPL ya. Nah, ini untuk bahan ujian KKN. Perlu diketahui adik-adik, sebelum saya jelaskan lebih detail, bahwa nanti pada tanggal 28 Agustus, hari Ahad, kita rencanakan akan menyelenggarakan KKN Expo. Ya. KKN Expo. KKN Expo ini merupakan kegiatan puncak ya, yang kita rencanakan nanti ada 20 stand untuk 26 PAC atau kecamatan. Jadi misalkan PAC Kecamatan Kebumen, baik Ansor maupun Fatayatnya, itu mendapatkan 1 stand. Sehingga seluruhnya nanti ada 26 stand. Meskipun kampus juga merencanakan akan menambah sejumlah stand untuk keperluan mitra kerja dari IAI Kebumen. Di KKN Expo inilah nanti juga disiapkan panggung terbuka yang akan menampilkan sejumlah kesenian budaya dari Ansor ataupun dari Fatayat. Ini akan diberitahu kemudian ya, tapi intinya bahwa puncak KKN nanti insya Allah akan diselenggarakan KKN Expo pada Ahad 28 Agustus. Kemudian penarikan KKN kita rencanakan hari Seninnya 29 Agustus. Ya, entah begitu tidak menutup kemungkinan bahwa penarikan itu bisa diselenggarakan menyesuaikan bersama dengan dosen pembimbing lapangan. Adapun ujian KKN rencananya tanggal 6 dan 7 September. Nah, ini untuk kerja-kerja KKN menurut lokasinya ya. Adik-adik, saudara-saudara, nanti ada pekerjaan yang memang harus dikerjakan di tingkat PAC kecamatan ya, bekerja sama dengan PAC Ansor, PAC Fatayat NU dan MSC NU ya. Ada juga kerja-kerja yang berada di lokasinya itu di ranting, di desa atau di kelurahan. Ya, ini kerja bersama ranting Ansor, ranting Fatayat, ranting NU dengan arahan dari PAC atau MPC.
Nah, ini nanti gambarannya berdasarkan lokasi seperti ini, adik-adik, saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara itu kita gambarkan sebagai kelompok KKN ya. Ya, kelompok KKN ini akan mengabdi di tingkat PAC atau MPC ya. Ada 6 pekerjaan di tingkat PAC, di tingkat kecamatan ya. Ya, itu ada 6 warna ya. Ada 6 tanda panah di tingkat kecamatan. Yang pertama ya nanti adalah terkait dengan raker. Ini raker. Jadi ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama ini dari sebelah kiri ya, dari sebelah kiri. Rapat koordinasi di sini ya. Kemudian setelah itu bisa juga langsung melakukan kerja-kerja ya yang terkait dengan ini di tingkat kecamatan ini. Nah, ini ada pendataan kondisi dan perkembangan Upsisno, ada pendataan rencana isian stand untuk KKN Expo, bisa kuliner lokal, kerajinan lokal, dan lain sebagainya ya. Formnya sudah ada, yang merah-merah ini. Kemudian di tingkat kecamatan juga nanti adik-adik akan menyelenggarakan ya, membantu penyelenggaraan pelatihan bidang usaha bisnis ekonomi kreatif bagi kader Ansor Fatayat NU ya. Juga pelatihan Diklat Pemuda Nusantara bagi kader Ansor Fatayat ya, termasuk utusan ranting. Ya, ini bersama PAC Ansor dan Fatayat. Ini formnya juga sudah ada. Kemudian di tingkat kecamatan adik-adik juga mengecek perpustakaannya sudah ada atau belum. Kalau belum ada itu silakan adik-adik membentuk ya, tentunya berkoordinasi dengan Ansor atau Fatayat ya, membentuk perpustakaan. Kalau sudah ada tinggal mengembangkan ya. Setidak-tidaknya ada 1 lemari dan 25 koleksi buku yang beragam lah ya. Ya. Kemudian di tingkat kecamatan adik-adik juga punya program KKN pengabdian dalam pembentukan atau pengembangan website ya dan YouTube milik PAC Ansor dan atau Fatayat NU. Formnya ada. Ini pengabdian di tingkat kecamatan. Kemudian pengabdian di tingkat kecamatan yang lain adalah adik-adik itu melakukan riset penyusun artikel ya berbasis kolaboratif ya. Kemudian keikutsertaan mahasiswa KKN ya dalam beberapa kegiatan Fatayat Ansor di tingkat kecamatan. Kemudian juga sosialisasi apa namanya, sosialisasi PMP YNO pada kelompok atau majelis di tingkat PAC atau MPC ya. Ya, silakan sosialisasi. Kemudian juga membuat laporan akhir dan artikel jadi. Nah, ini pekerjaan adik-adik, saudara-saudara sebagai bentuk pengabdian di tingkat PAC ya. Ini bagi KKN reguler ya. Bagi KKN mandiri nanti menyesuaikan. Ya, formnya sudah ada. Nah, baiklah ini di tingkat MPC, lah sekarang ini di tingkat desa. Di tingkat desa. Di tingkat desa ya
adik-adik, saudara-saudara itu akan turun mengabdi di satu ranting, ya. Bisa sendirian, bisa berdua, bertiga, berempat. Ya, yang penting jangan sampai ada desa yang ketinggalan. Oke. Nah, ini di desa itu saudara-saudara melakukan pengabdian ya melalui program KKN untuk mendata tempat usaha bisnis ekonomi kreatif milik kader Ansor atau Fatayat. Contohnya misalkan ada toko, warung, pabrik, ternak, e-commerce, ya, ternak lele, ternak kambing, ya, koperasi atau yang lain lah. Itu tempat usaha ya milik kader Ansor atau Fatayat. Kemudian selain tempat usaha, ya walaupun adanya hanya satu ya nggak masalah, ada 5, syukur lebih banyak lagi ya nggak masalah ya. Kemudian juga data lembaga pendidikan tempat kader terlibat di dalamnya, bisa madrasah, bisa sekolah, bisa pondok pesantren dan lain sebagainya. Kemudian di desa itu juga adik-adik akan mendata grup seni budaya setempat, ya, di mana kader Ansor Fatayat terlibat di dalamnya, bisa pencaksilat, rebana, dan lain sebagainya. Kemudian data dai muda ya di desa tersebut. Dai muda itu ukurannya adalah umurnya lebih kecil dari 45 tahun. Ya. Kemudian juga data ahli agama Islam. Ini bisa kiai, nyai, pak kaum, ya, dan lain sebagainya. Yang kegolong masih muda ya. Ya. Kemudian selain pekerjaan-pekerjaan pendataan itu, ya, saudara-saudara juga akan melakukan bakti sosial, pengabdian kepada masyarakat berupa pendataan alumni IAINU atau STAINU Kebumen di desa atau kelurahan tersebut. Ya, kalau nggak ada gimana Pak? Ya nggak ada ya suruh ngapain? Ada Pak 10, ya data semua satu persatu, nggak masalah. Jadi kalau semakin banyak data berarti kita semakin kesel ya Pak ya. Ya kalau dibilang kesel iya, tapi dibilang silaturahim, kemudian jadi banyak kenalan ya dan seterusnya. Ya, kita punya tahu senior-senior di desa A, di desa B itu kan ya keuntungan juga kan. Oke ya. Baiklah, kemudian di desa itu juga ya nanti saudara-saudara melakukan 4 pekerjaan ya yang terkait dengan penerimaan mahasiswa baru dan studi lanjut. Jadi begini, langkah-langkahnya seperti ini dari atas ya. Itu sosialisasi dulu PMB di kelompok atau di majelis di tingkat ranting. Nanti saudara lakukan itu dan isiannya di form 601. Setelah sosialisasi tentunya akan berkembang. Ada 1-2 ya kader-kader, anak-anak muda, ya pemuda-pemudi di desa tersebut, ya dari kader Ansor, Fatayat, yang berminat ya untuk studi lanjut. Pengertian studi lanjut adalah melanjutkan kuliah di IAINU Kebumen. Supaya kita jelas dulu ya. Jadi pendataan kader studi lanjut di IAINU Kebumen. Ada apa enggak? Enggak ada Pak. Ya. Kalau enggak ada ya sudah. Ada Pak, 3 Pak. Yang data kader yang ingin studi lanjut. Nah, di Prodi A, di Prodi B, di Prodi C, enggak masalah. Didata aja. Sudah ya, selesai didata, langkah 6, form 602. Kemudian adik-adik juga berkoordinasi dengan ranting ya untuk pendataan fundraising. Nah, ini yang relatif baru.
Ini belum lazim memang ya, di kalangan kita belum lazim ya. Tapi intinya begini, bahwa adik-adik melakukan pendataan bersama ranting dan bersama kader studi lanjut tadi untuk melihat calon donatur studi lanjut kader. Jadi bayangannya seperti ini. Di sebuah desa ada 2 kader Ansor Fatayat, ya serius mau kuliah di IAINU, tapi terbentur biaya. Ya, terbentur biaya. Nah, biaya ini bisa didapat dari mana? Nah, inilah yang kita sebut sebagai fundraising, penggalangan dana untuk membantu kader-kader ya, membantu pemuda-pemudi untuk studi lanjut di IAINU. Itu kita sebut sebagai pendataan fundraising calon donatur. Misalkan di satu desa ada 2 calon mahasiswa yang mau studi lanjut di IAINU, ya dari 2 mahasiswa itu, calon mahasiswa itu juga ditemukan ya 10 calon orang yang mau membantu 2 mahasiswa itu ya penggalangan dana ya, maka semuanya itu harus didata. Oke. Nah, setelah data masuk dengan mengisi form 603. Kemudian yang terakhir adalah bantuan closing. Istilahnya bantuan closing. Bantuan closing mahasiswa baru IAINU Kebumen baik dari kader atau yang lain. Tidak menutup kemungkinan bahwa di desa tertentu itu saudara-saudara menemukan atau bertemu dengan calon mahasiswa baru yang tidak masuk kader studi lanjut, yang tidak membutuhkan donatur, yang tidak membutuhkan fundraising, tapi memang nyata-nyata ingin kuliah di IAINU. Nah, saudara-saudara dimintai bantuannya untuk bantuan closing, ya, bantuan closing bagi mahasiswa baru ya. Ini nanti diisikan di form 604. Kita harapkan nanti per PAC ya, itu bisa masuk sebanyak-banyaknya dari bidang PMP dan studi lanjut ini. Meskipun tiap-tiap kecamatan pasti memiliki variasi yang berbeda-beda. Saya pikir ini cukup jelas ya. Jadi ada pekerjaan buat saudara-saudara yang mana pekerjaan ini ada di tingkat kecamatan atau PAC, dan mana ini pekerjaan yang ada di tingkat ranting atau desa atau kelurahan. Kemudian ini langkah membuat risetnya ya. Oke, ini perlu saya jelaskan secara sekilas. Ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Namun yang jelas bahwa pekerjaan saudara-saudara dalam pembuatan riset pengabdian ini, kita coba bantu ya, itu nanti beberapa tema atau topik ini. Misalkan pendampingan pengembangan Ubsisnu, ya ini nanti bisa jadi riset pendampingan. Bagaimana langkah-langkah mengembangkan Ubsisnu, kemudian pendampingan pelatihan bidang usaha ini bisa. Kemudian pelatihan pemuda Diklat Pemuda Nusantara bisa juga jadi arena atau lokasi subjek daripada kegiatan pembuatan riset berbasis pengabdian. Bisa juga menyangkut pengembangan perpustakaannya. Bisa juga menyangkut pendampingan pengembangan website atau pengembangan YouTube milik PAC Ansor atau Fatayat. Bisa juga tema-tema di luar itu, topik-topik di luar itu, misalnya ya pendampingan atau penguatan baca tulis Al-Quran, pendampingan belajar siswa SDMI, ya misalkan riset pendampingan
cara membaca kitab bagi kalangan santri muda ya, atau pendampingan cara pembuatan video dan lain sebagainya, banyaklah ya. Jadi pada prinsipnya adalah kegiatan riset ini nanti akan menggunakan metode khusus, metode aksi ya, riset aksi. Riset aksi itu riset yang memang akan terjadi perubahan, yang mana perubahan itu dilakukan atau dimotori oleh masyarakat itu sendiri, oleh kader itu sendiri. Jadi kita relatif hanya mendampingi saja. Nah, nanti ya dibuat proposal, ya kemudian dilakukan kegiatan pendampingan step by step, ya tahap demi tahap pada fokus riset, sekaligus pengumpulan dan analisis data. Ini nanti kita harapkan dosen pembimbing lapangan akan proaktif dalam hal penyusunan proposal dan artikel riset. Kemudian selanjutnya akan dilakukan pembahasan dan penyusunan artikel jadi. Ini melalui form 702 dari hasil artikel. Baru kemudian laporan akhir. Ini kurang lebih langkah-langkahnya ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 langkah besar dalam rangka membuat riset berbasis pengabdian. Lanjut. Ini beberapa nama desa yang kita harapkan nanti bisa membantu adik-adik, bisa membantu saudara. Ini contohnya ya, saudara-saudara yang ada di KKN di Ayah misalkan, itu ada 18 desa. Ini nama desanya ada. Nah, kalau mahasiswa di KKN Ayah itu ada 10 orang, ya ada 10 orang, maka 10 orang ini harus terbagi habis masuk ke 18 desa ini. Ya, kalau 18 ada 10 orang, ya, maka bisa jadi nanti satu desa akan digarap oleh 2, 3 mahasiswa bersama-sama, saling membantu, nggak masalah. Ya, bisa jadi di Argopeni nanti digarap bersama oleh mahasiswa 1, mahasiswa 2, di Argosari mahasiswa 2, mahasiswa 3, ya. Kemudian misalnya begini ya, Argosari bisa digarap oleh mahasiswa bernama Ali dan Budi, ya 2. Kemudian Argosari bisa digarap 2 lagi, Budi dan Chandra misalkan. Ya, mungkin ditambah lagi Edi. Nah, artinya Budi itu ada di Argosari terlibat, ada di Argopeni juga terlibat kan. Nah, itu bisa dibagi nanti di rakor, nanti bisa diselesaikan. Ya, makanya kebijakan dari kampus melalui tim KKN itu jumlah kecamatan yang desanya besar-besar itu jumlah mahasiswa KKN-nya juga ditambah atau besar. Ya, ini untuk membantu memudahkan mahasiswa agar bisa efektif bekerja melakukan pengabdian di kecamatan maupun di desa-desa. Ya, ini nanti akan kita share, kita bagi untuk kepentingan pendalaman lebih lanjut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan tentunya semoga bermanfaat. Ya, marilah kita sukseskan KKN IAINO Kebumen tahun 2022. Sukses selalu untuk saudara-saudara dan kita berdoa semoga apa yang kita lakukan menjadi bagian dari amal soleh kita, takwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.